apakah AI ini bisa diadopsi dalam bisnisnya kita seberapa cepat dan seberapa membantu pertumbuhan bisnisnya kita. Jangan sampai kita nggak pakai AI sama sekali. Betul. Karena dengan menggunakan AI kita akan menghemat banyak waktu. Yes. Tapi di sisi lain jangan semuanya dengan AI. Jadi kita bikin sehuman mungkin. Iya, saya pengen tokonya bagus, displaynya keren. Tapi kalau saya buka boothnya atau buka kiosnya itu di mall, nggak cukup budgetnya. Jadi yang budgetnya masuk itu di pasar. Nah, dengan memaksakan seperti itu, kemungkinan kita untuk berhasilnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan kita sesuai dengan target pasarnya. Oke. Kecuali Halo Makarians dan semua penonton serta pendengar Makari. Selamat datang kembali di Power Your Growth Podcast. Edisi kali ini kalian akan ditemenin sama aku, Maulin Dira Eliski, Sales Manager dari Makari Kontak. Tapi edisi kali ini aku nggak sendiri. Ada special guest yang mungkin kalian udah sering dengar ya namanya. Beliau ini udah sering berkecimpung di dunia marketing, Ads, and SEO. Kita langsung kenalan aja sama Mas Ryan Christo, CEO dan founder dari Toffee-Dev. Halo, Mas Ryan. Halo. Apa kabar? Kabar baik, luar biasa. Kabar baik ya, alhamdulillah. Oke, Mas Ryan boleh nih kita pertama-tama kita kenalan dulu kali ya sama Mas Ryan sendiri. Yes. Mungkin pendengar dan penonton di sini banyak yang pengen tahu lebih nih tentang Mas Ryan. Mungkin boleh di-share background-nya, terus juga mungkin activitiesnya, atau mungkin mau di-share sebelum kesini tadi dari mana, segala macam boleh ya kita sharing dulu. Biar lebih ini ya, mungkin belum pada kenal gitu Iya, atau belum pernah kali kenal. Belum kenal deket ya. Yes, jadi tak kenal maka tak sayang. Jadi semuanya Makarians dan para pendengar bisa mungkin bisa kita kenalan dulu gitu ya. Perkenalkan, nama saya Ryan Christo Mulyono, saya membantu pemilik bisnis dan marketer untuk meningkatkan bisnis mereka secara online. Saat ini saya sebagai founder dan CEO dari Toffee-Dev. Kita adalah digital agency base-nya di Jakarta. Kita adalah Google Premier Partner 2023, yang artinya kita top 3% digital marketing agency di Indonesia versi Google. Kita juga Yandex Silver Ads Partner, dan juga kita adalah Semrush Certified Agency di Indonesia. Jadi kita bantuin bisnis, usaha kecil, menengah, besar, untuk mereka gimana caranya mereka bisa accelerate pertumbuhan mereka di dunia digital. Wow, udah banyak banget tadi ya portofolionya. Dan nggak hanya itu pendengar, Mas Ryan ini ternyata udah punya buku ya. Ini ya judulnya Digital Marketing Activation. Yes, itu ada buku saya. Di-share nih Mas Ryan nih bukunya. Jadi tadi ini aku dikasih, makasih ya Mas Ryan ya. Sama-sama. Jadi itu ada buku saya yang kedua sebenarnya. Kita baru luncurkan di tahun lalu 2023. Jadi ini adalah buku di mana banyak pemilik bisnis dan marketer itu pengen masuk ke dunia online gitu ya. Yes, pasti. Gimana sih caranya, apa yang harus dilakukan? Dan karena kita di Toffee-Dev kita udah lumayan lama, kita mulai dari 2011. Jadi udah 10 tahun lebih ya. Iya, lumayan lah ya, udah tua gitu ya untuk sebuah agensi. Jadi pada saat kita bantuin bisnis untuk masuk ke dunia online, terkadang punya tantangan-tantangan tersendiri. Pasti. Apakah mulai dari mana? Ya, betul. Pakai strateginya apa? Penawarannya apa? Dan akhirnya pas pandemi kemarin, karena punya banyak waktu luang, karena di rumah aja gitu ya. Jadi punya waktu lebih banyak untuk berpikir apa sih yang jadi salah satu kunci sukses dari klien-klien kita sebelumnya yang mereka udah ngejalanin digital marketing. Mereka bisa berhasil, dan mereka yang tidak berhasil, apa yang jadi kesamaan, apa yang jadi perbedaan. Nah itu semua dirangkum dalam satu framework yang saya bilang sebagai Digital Marketing Activation Framework. Jadi dalam buku itu ada langkah demi langkah yang bisa diikutin sama para pebisnis ataupun marketers untuk menjalankan atau mengaktifasi digital marketing mereka. Oke, pas banget. Jadi memang kita ngundang Mas Ryan ke sini background-nya di marketing, terus juga udah ada buku, udah bantu lewat Toffee-Dev juga lebih dari 10 tahun ya. Itu karena memang topik kita kali ini tuh judulnya adalah Digital Dynamo. Navigating 2024 with Toffee-Dev Founder. Jadi kita tuh mau
coba ngulik dari Mas Ryan, kita ngobrol-ngobrol, chat-chat sedikit kayak tadi tips and trick, kiat-kiatnya, terus kayak what to do, how-nya, dari mana sih kita mulai untuk di tahun ini, tahun 2024. Karena kan pas banget ya masih di awal tahun. Jadi buat tim-tim marketing di luar sana, bisnis-bisnis bisa lebih tahu nih gitu ya, mereka mulainya gimana untuk tahun ini. Gitu. Penting tuh ya, karena tahun ini tahun yang luar biasa banget nih, karena 2024 kan banyak aktivitas, banyak events-events yang terjadi. Betul. Terus ini adalah tahun-tahun di mana masih transisi antara pandemi dengan post pandemi gitu ya. Jadi apa yang bisa jadi kita agak-agak behavior customer juga agak-agak unik ya gitu ya. Itu oke, kita akan mulai. Oke, mungkin pertama aku mau tanya dulu sama Mas Ryan, itu gimana sih kira-kira landscape digital marketing di tahun ini 2024 tuh akan seperti apa? Landscape-nya seperti apa? Jadi kalau kita ingat-ingat di 2023 ada satu tools atau satu makhluk yang banyak dibicarakan. Namanya adalah AI, Artificial Intelligence gitu ya. Jadi semua di 2023 itu semua produk, semua usaha, semuanya pasti dibalut dengan AI. Betul. Jadi apapun di ini AI. Tahun ini adalah tahun pembuktian. Karena salah satu raksasa di dunia akan mengadopsi AI secara masif, secara umum. Raksasa dunia yang saya maksud adalah Google. Google mulai dengan toolsnya mereka membuat AI ini di-embed dengan toolsnya mereka. Dalam hal ini adalah Google Search. Mereka punya Google Search, dibilangnya SGE, Search Generative Experience. Nah, ini apakah akan merubah landscape pemasaran? Saya rasa sih bakal merubah landscape pemasaran. Karena dengan perubahan yang ada, kita perlu melihat apakah AI ini bisa diadopsi dalam bisnisnya kita, seberapa cepat dan seberapa membantu pertumbuhan bisnisnya kita. Nah, ini pertarungannya ada di 2024. Bagaimana setiap bisnis dalam marketing mereka mengadopsi AI. Kalau dibilang AI apakah akan membuat banyak orang kehilangan pekerjaan? Jawabannya adalah enggak. Tapi kalau misalnya mereka enggak mengadopsi AI, memang mereka akan kehilangan pekerjaannya. Nah, jadi bisnis, apapun jenis bisnisnya, usahanya, 2024 menurut saya adalah tahun dimana kita akan bertarung dengan lebih cerdas, dengan lebih smart, untuk bisnis bisa mengadopsi AI dan membuat bisnisnya bertumbuh. Oke. Kalau misalnya kita udah ngomongin AI, itu mungkin banyak orang yang belum lumrah kali ya sama AI tersebut. Jadi first step yang harus diambil tuh apa sih? Kayak mungkin baby step-nya atau first step-nya itu apa gitu? Nah, untuk yang belum pernah masuk gitu ya, untuk ini gimana sih caranya? Saran saya adalah masuk ke yang paling populer dulu di dunia, namanya adalah ChatGPT. Jadi bisa buka ke chat.openai.com, masuk di situ untuk lihat, iseng-iseng lah, bikin conversation, bikin pembicaraan secara chat dengan mesin, tanya sesuatu yang penting sampai nggak penting, untuk ngelihat responsnya itu seperti apa. Langkah berikutnya setelah punya pengalaman itu, langkah berikutnya adalah gimana caranya membuat AI ini bisa diadopsi ke bisnisnya kita. Nah, gimana tuh, apa yang dilakukan? Kalau kita ngomongin contohnya Mekari ya, salah satu yang saya bayangkan di dunia bisnis adalah dari sisi financial business. Di Mekari punya satu tools yang namanya Jurnal. Kalau di accounting ya? Accounting, ya kan? Nah, AI akan sangat powerful pada saat mereka dikasih data. Kalau kita hubungkan dengan bisnis itu kan gimana bisnisnya terus bertumbuh gitu ya. 2024 targetnya apa sih? Bertumbuh atau turun? Dengan semua banyak pasti tumbuh ya. Nggak ada bisnis yang kayaknya tahun ini kita turun, nggak ada penjualan kita turun, enggak ya. Nggak ada yang begitu. Nah, gimana caranya kita memprediksi pertumbuhannya terus tumbuh? Nah, mereka butuh data. Nah, dengan data yang udah dikumpulkan, kalau sebelum ada data komputasi, ya kita prediksinya ya berdasarkan iman. Tahun ini naik, yes gitu ya. Pakai bismillah ya.
Nah, sekarang udah ada datanya, ya kan? Dan datanya dihubungkan dengan AI. Jadi pada saat data tersebut, data penjualan kita dari tahun sebelumnya, mereka bisa ngebaca karena semua datanya kalau sebelumnya dengan orang yang mengerjakan akan ada beberapa bagian yang kita nggak lewatin. Ya namanya orang gitu ya, baca laporan A lihat, laporan B lihat, yang C ke skip ke D langsung gitu ya. Dengan AI kan nggak ada yang kelewat. Semua laporannya dibaca. Nah, gimana laporan itu bisa memprediksi kita di kemudian hari? Kalau sebelum ada AI, banyak perusahaan besar yang menggunakan jasa dari accounting services betul. Yang harganya Big Four gitu ya. Kenapa Big Four ini dipakai? Karena mereka bisa mengolah data yang banyak. Betul. Dan yang bisa pakai Big Four sayangnya nggak semua bisnis. Betul. Hanya perusahaan-perusahaan yang punya budget berlebih. Betul. Nah, kalau kita yang bisnisnya kecil gimana? Wah, AI sekarang masuk. Dengan menggunakan jurnal, datanya udah ada, dibikin proyeksi apa yang harus dilakukan, semuanya berdasarkan data. Dan biayanya nggak perlu bayar Big Four. Nggak sebesar itu. Gitu ya. Jadi berapa? Boleh spill sedikit ya? Ini sekalian jualan nih, saya bantuin jualan jurnal gitu. Berarti ada di sini. Jadi per bulannya berapa gitu? Itu semua udah masukin. Jadi udah semua bisnis. Ya? Dan kalau bisnisnya ada banyak, saya tahu banyak kalau yang mendengarkan itu usaha kecil atau usaha menengah, mereka berpikir yang saya itu masih enakan pakai kertas, gak usah bikin laporan lah gitu ya. Sekarang ada waktunya untuk berpindah ke digital. Untuk step up ya untuk sekarang step up. Tahun ini. Betul. Karena bukan cuman datanya lebih bagus, tapi kita bisa proyeksi data kita ke depannya, laporannya kita. Proyeksinya kita tahun ini bisa naik bertumbuh berapa ya? Kalau berdasarkan data, semuanya itu udah lebih mudah dan nggak perlu pakai. Kalau saya bilang nggak perlu pakai jasa akuntan, nanti saya dimarahin jasa akuntan. Enggak lah, jasa akuntannya mungkin tergantung scope bisnisnya, skalanya ya. Tapi karena bantuan AI, biayanya jadi nggak terlalu besar. Kita bisa masukin di situ. Ini cukup menarik nih. Jadi kalau misalnya kita ngomongin AI, tadi kan aku summarize dari Mas Ryan, kita lebih ke projectionnya, terus juga lebih ke reporting. Tapi mungkin kalau kita masuk ke topik marketing gitu ya, itu mungkin bisa bantu dari hal-hal kecil kayak mungkin bantu bikin konten atau bikin apa tuh. Aku kurang bingung, kurang tahu, apa yang tahu juga tuh kalau itu. Kalau tadi itu dari sisi bisnisnya, kita ngomongin marketingnya ya. Sekarang AI itu kalau kita balik ke awal 2023 di mana banyak orang mengatakan tentang ChatGPT. Pada saat itu yang berkembang itu paling besar adalah dalam bentuk teks. Jadi kalau kita sebagai pemasaran, ada satu bagian yang sangat penting yang namanya adalah copywriting. Gimana ngebuat orang supaya tertarik dengan apa yang kita tulis. Betul. Kan? Sama-sama satu kalimat, tapi ada kalimat yang membosankan, ada kalimat yang menarik. Betul. Nah, enggak semua orang dilatih untuk bisa menulis dengan baik. Dengan adanya ChatGPT atau AI, kita bisa minta, kasih saya ide dong untuk ngejual produk ini. Kalimat headline-nya yang bagus apa ya? Nah, dikasih tuh informasinya. Biasanya kalau yang udah biasa pakai ChatGPT ada kata unleash. Nah, itu biasa berarti udah terlalu banyak menggunakan ChatGPT. Jadi jangan digunakan. Gitu. Tapi itu ada satu gitu ya. Satu. Nah, berikutnya karena AI ini pertumbuhannya eksponensial. Artinya enggak bertumbuh itu enggak pelan-pelan. Dia sangat cepat bertumbuh. Akhirnya mereka bisa membuat yang satu namanya image, gambar yang dibikin berdasarkan dari AI. Semua jenis gambar kita bisa dari teks, kita jelaskan secara detail dari teksnya, gambarnya bisa keluar. Wah, itu merubah sedikit dengan marketingnya. Jadi sekarang gak usah pakai fotografer. Tapi katanya, Pak, tapi foto itu penting karena perlu ada modelnya. Ada orang di dalam human touch-nya. Nah, penggiat AI nggak berhenti di situ. Mereka bikin satu banyak dibilangnya namanya avatar atau model AI generated, gitu ya. Jadi sekarang udah nggak pakai model juga. Wah, semuanya pakai AI. Modelnya kita yang bikin, mau secantik apa, seganteng apa, semuanya dibikin sama AI. Gak ada orang aslinya. Berarti nggak perlu bayar jasa model, nggak perlu jasa foto. Wah, Terus berikutnya mulai pertengahan tahun kemarin mulai dibicarakan juga dengan dengan audio. Jadi gambar still,
gambar biasa dimasukkan AI, gambarnya bisa bergerak. Yes, I know that. Ya. Terus kalimatnya, suaranya juga bisa mengikuti orang-orang tertentu, betul, gitu ya. betul, Itu banyak yang, ya tahun ini kan lagi politik ya, political year. Udah mulai banyak tuh, baik yang baik ataupun yang buruk, mulai ngomongin gitu ya. Banyak tuh, banyak betul-betul. Itu adalah perkembangan dari AI. Belum selesai di situ, kita juga masuk ke audio, ke video. Jadi udah teks, udah gambar, udah audio, video juga udah mulai masuk. Dimana semua video editingnya, kita tinggal feeding mentahannya dengan AI, mereka bikin videonya jadi lebih bagus. Nah, ini ada perkembangan AI cuma dalam waktu 1 tahun loh. Iya, betul. Nah, gimana dengan semua ini udah ngebahas semua pemasaran. Karena kalau kita ngomongin pemasaran secara digital, kita ngomongnya medianya kita ya cuma 4 itu tadi. Ada teks, ada audio, ada gambar, ada video. Semuanya kan kita pakai itu kan. Kayak sekarang kita lagi di video dan juga audio, ada audionya. Oke, jadi konten. Nah, sekarang semuanya udah bisa dibikin dengan mesin, dengan AI. Ini jadi ada pedang mata dua. Kenapa? Karena kita bakal masuk ke dibilangnya adalah information overload. Kenapa? Wah, semua orang bisa bikin audio, bisa bikin video, gitu ya. Justru nanti yang akan menarik adalah video-video yang lebih kasar akan lebih menjual dibandingkan dengan video yang rapi. Maksudnya video kasar apa sih? Ya video yang kalau kayak saya ngomong gitu ya, saya suka kadang-kadang masukin terus ada jeda panjang, itu jadi real karena ya pendengar ataupun yang nonton video mereka bisa lihat bahwa oh iya ini orang bener loh. Mereka jadi relate ya. Bisa dipegang gitu ya, bisa dilihat konteksnya itu benar. Karena dengan kita punya semua di-generated dengan AI, ada beberapa account kalau teman-teman cari di internet, ada beberapa account yang 100% dibikin sama mesin, mulai dari video, teks, audio, semuanya nggak ada sentuhan manusianya, benar-benar dibikin dan banyak yang lihat. Ya mungkin satu dia bilang bahwa semuanya ini karena dibikin sama AI dan menjadi percontohan, tapi ini bakalan di-copy sama banyak orang. Nah bisnis yang nggak, kalau kita ngomongin dari marketing, kalau dibuat terlalu banyak menggunakan AI, malahan bisnisnya akan stuck. Nggak bagus juga ya. Nggak bagus juga ya. Iya, kan tetap kita butuh human touch-nya tuh harus ya. Kalau nggak ntar kita nggak dipakai lagi gitu. Nanti udah stop dong. Udah stop gini, gak usah bikin podcast video gitu ya. Jangan juga, kita masih butuh. Tapi kita harus menguasai gimana dari AI yang ada, kita aplikasikan dengan pekerjaannya kita, dengan marketingnya kita, supaya jauh lebih bagus. Oke. Jadi memang kalau aku summarize tahun ini akan lebih banyak AI, tapi at the same time pelaku bisnis juga bisa nyeimbangin ya porsi AI-nya sama human touch-nya tuh gimana gitu ya. Itu yang harus ini. Itu yang jadi pertanyaan paling besarnya. Gimana caranya kita supaya kita tahu nih AI kapan ke human touch itu gimana tuh cara pembagiannya? Satu fondasi dasarnya adalah yang perlu kita pikirkan atau kita bikin jadi mindset kita adalah too much is too much. Kalau terlalu banyak udah over, ya udah itu udah terlalu over. Jadi kita harus manage, jangan sampai kita nggak pakai AI sama sekali. Betul. Karena dengan menggunakan AI kita akan menghemat banyak waktu. Tapi di sisi lain jangan semuanya dengan AI. Jadi kita bikin se-human mungkin. Karena sebagai marketer, sebagai bisnis, kita yang beli produknya kita masih orang. Betul. Kalau yang belinya udah robot juga, jadi robot beli robot gitu, ya udahlah. Berarti kita udah nggak ada. 100% ya. Kita nggak tahu juga itu buat apa gitu ya. Tapi karena kita masih berhubungan sama orang, satu yang sangat penting adalah human touch tetap paling penting dalam bisnis. Jangan menghilangkan bagian dari humannya. Tapi jangan juga kita nggak pakai mesin untuk membantu kita, atau kita bilang bahwa saya nggak mau menggunakan AI, saya mau semuanya manual. Nah itu juga jangan. Karena kalau kayak gitu balik ke zaman batu gitu ya. Iya. Berarti memang semua bisnis tuh harus tahu. Udah minum dulu mungkin ya. Sorry. Oke, jadi kalau aku bisa summarize tuh berarti semua bisnis harus tahu titik optimal berarti ya gitu. Bukan titik maksimalnya tapi optimalnya gitu. Mungkin kalau aku kutip dari orang zaman dulu bilangnya kalau yang terlalu tuh nggak baik gitu ya. Terlalu dikit nggak baik, terlalu banyak juga nggak baik gitu ya. Jadi
Benar-benar harus yang pas. Oh, harus pas aja hidup ya. Oke, setuju di situ. Nah, terus juga aku kepikiran sih, mungkin AI itu Mas Ryan bisa kita masukin ke dalam chat nggak sih, kayak kita interaksi chat admin sama user itu bisa masuk nggak sih sebenarnya? Oh, itu juga salah satu pengembangan yang lagi banyak dibicarakan. Kan? Jadi iya tuh. Customer service. Iya betul tuh, tapi kita masukin AI-nya di situ gitu ya. Bisa nggak sih itu menurut Mas Ryan gimana? Menurut saya bisa banget. Bisa banget ya. Udah banyak yang mulai mengerjakan. Makanya juga bikin. Iya dong, kontak nanti ada pop-up-nya di sini. Itu adalah salah satu yang akan merubah cara kita itu masuk ke operational business atau customer service betul, gitu ya. Betul. Karena memang yang paling sulit adalah ngumpulin datanya. Lagi-lagi data ya. Data yang segitu banyak dan orangnya harus menguasai data. Oke. Kan itu berapa lembar dokumen, terus suruh nginget ini jawabannya yang mana ya, di dokumen yang mana ya. AI akan ngebantuin banget untuk mengolah proses data itu. Dan memang banyak yang sudah mulai mengembangkan. Salah satunya Kontak. Untuk datanya itu di feeding ke chat, dimana chat ini bisa menjawabnya secara human, lebih interaktif, tapi yang ngertiin bukan gitu ya? knowledge-nya dari mesin, kelihatannya seperti orang, tapi bukan orang. Itu kan impiannya banget ya. Jadi phone service itu yang jawab gak usah orang. Karena kebanyakan dari kita, of course sampai sekarang pun kita masih paling suka kalau dibantu sama orang. Kita telepon ke bank atau ini. Biasanya orang Indonesia gitu ya kayaknya Mas ya. Nah, bukan behaviornya juga, karena mesinnya yang dulu itu kan membosankan ya. Tekan 1 untuk bantuan apa, tekan 2 untuk bantuan apa. Kan nggak enak ya. Konotasi mesinnya tuh masih yang dulu gitu ya. Chatnya sekarang kalau kita ngomongin tentang teknologi chat juga masih seperti itu. Jadi pilih 1, pilih 2 atau ada menu-menunya. Dengan bantuan AI, dengan bantuan mesin chat AI, kita bisa ngomongnya jadi, "Hai, saya butuh bantuan nih." "Oh iya, butuh bantuannya apa?" Enggak ada yang baku gitu ya. Jadi kita bisa bikin, ini mungkin nanti di tahun-tahun ini kita akan orang-orang bahkan kesulitan menentukan apakah kita bicara sama mesin atau kita ngomong sama orang nih. Karena jawabannya bagusnya tuh ya. Saking bagusnya gitu ya. Dan ini bakalan terjadi sih. Jadi kalau aku bilang enaknya adalah human error-nya minim banget, tapi cara gaya ngomongnya bisa kita latih gitu ya di AI tersebut. Nah itu yang jadi impian semua bisnis ya. Benar. Memotong biaya customer service. Abis ini yang waduh, berarti yang customer service, wah jangan-jangan jasa saya bentar lagi hilang. Itu gimana tuh ketakutan itu kan mungkin ada tuh Mas Ryan tuh. Satu yang kita harus mengerti bahwa beberapa pekerjaan dari zaman dulu sampai sekarang akan selalu ada pekerjaan yang hilang. Contohnya yang di jalan tol dulu 10-15 tahun yang lalu itu ada yang bayar Mas karcis ya kan. Sekarang kemana mereka? Udah nggak ada mesin ya. Semuanya udah mesin ya. Nah terus yang orang yang duduk karcis itu kemana? Ya memang pekerjaannya menghilang. Oke. Jadi jangan khawatir kalau kerjaannya kita juga bisa menghilang. Pekerjaan kita pasti bisa menghilang juga. Supaya nggak hilang gimana? Kita harus upgrade skillnya kita. Betul. Jadi kita harus feeding. Setiap ada yang baru, kayak sekarang kita ngomongin AI. AI itu apa sih? Gimana cara pakainya? Kalau dalam pekerjaan saya tadi kita ngomongin tentang customer service. Customer service ada AI ngebantuin. Gimana caranya supaya ada AI dan ada saya jadi jauh lebih bagus. Karena AI atau tools yang ada di luar sana tugasnya adalah melengkapi kita dan bukan menghilangkan kita. Mindsetnya harus itu. Mindsetnya harus rubah dulu, ya kan? Karena kalau misalnya menghilang, ya mereka yang menghilang. Pekerjaan mereka lah. Mereka nggak mau temu. Saya nggak ngerti nih AI itu apa sih. Nggak mau belajar lagi deh. Ada podcast, ada YouTube. Ngomongin AI, bosen lah. Enakan kayaknya nonton
Iya. TikTok joget-joget lebih lucu gitu ya, scroll. Iya. Luangkanlah waktu untuk belajar. Oke. Jadi memang berarti baby stepnya adalah mindset kitanya untuk mau upgrade terus, belajar terus, baru mungkin second stepnya adalah kita masuk di AI, digitalize our business and step up gitu ya Mas Yes. ya. Oke. Ini menarik banget nih. Nah, terus aku juga keinget sama quote-nya Mas Ryan sendiri di tahun lalu di CEO Conference. Jadi kalau aku quote, sejatinya tidak ada produk bisnis yang buruk, tetapi semua bergantung pada cara pemasarannya. Nah ini aku sempat langsung ke-trigger nih mau nanya langsung sama Mas Ryan ya. Mungkin boleh diceritain gak maksud di balik quotes itu gimana? Jadi sepanjang saya melakukan pemasaran, mungkin Mbak Maulin juga sering ngelihat gitu ya. Ada produk di luar sana yang produknya itu bagus, atau saya ngomong restoran, tempat makan. Tempat makan yang makannya enak banget. Mbak Maulin juga mungkin ada satu restoran yang favorit banget gitu. Tapi gak lama restorannya tutup. Makanannya enak, pelayanannya oke, Cepat tapi gitu ya. tutup gitu ya. Wah, kenapa nih tutup? Apakah ya ketutup biasanya karena penjualannya kurang banyak, atau cawaran tolnya jadi naik, atau apapun itu, mereka nggak bisa survive dari sisi bisnisnya. Tapi di sisi lain ada produk-produk yang kita lihat produknya biasa aja, rasanya juga ya oke aja lah. Disuruh beli lagi, saya nggak gitu mau beli lagi sih. Ada lagi. Tapi dia buka cabang di mana-mana, bikin bisnisnya bertumbuh dan segala macam. Iya. Berarti kalau kayak begitu, apakah yang tadi yang pertama makanannya enak, produknya salah? Enggak, produknya bagus. Yang kedua, produknya biasa aja, tapi bisnisnya bisa bertumbuh. Berarti bukan karena produknya dong. Karena yang biasa aja juga bisa tumbuh. Karena ya. biasa aja bisa bertumbuh. Nah, kenapa yang biasa aja bisa bertumbuh dan yang bagus nggak bertumbuh? Nggak survive. Menurut saya jawabannya adalah bagaimana caranya kita memasarkan. Cara pemasaran kita itu apa? Supaya orang bisa mau atau mencoba bisnisnya kita, mencoba produknya kita, jasanya kita. Itu bukan karena produknya kita yang salah. Karena produk kita pasti benar. Semua produk yang kita punya pasti nomor satu. Ya kan? Produk Mekarin nomor satu atau nomor 2? Nomor satu dong ya. Kalau enggak langsung ini ya, langsung HR langsung datang gitu. Kasih surat. Enggak, produk kita pasti nomor satu. Pasti ya? nomor satu. Produk kita nomor satu. Kalau kayak begitu, semua produk nomor satu. Gimana caranya supaya kita yang jadi juaranya? Ya, cara pemasaran kita yang berbeda. Kita melakukan banyak hal yang berbeda. Apa sih yang kita lakukan supaya bisnis kita bertumbuh? Nah, banyak pemilik bisnis yang merasa bahwa produk saya nomor satu, ditaruh aja udah pasti laku. Enggak begitu juga caranya sekarang. Kecuali kalau kita dulu baik ke zaman dulu gitu ya, zaman belum ada internet, ya mungkin bisa lah. Kompetitornya juga nggak banyak. Kompetitornya nggak banyak, ya. Iya. Kalau sekarang ya nggak bisa. Cara pemasarannya kita harus tepat. Kita harus bisa ngikutin. Tadi kita udah ngomongin AI banyak. Udah pakai AI belum? Dan memang paling berat dari sebuah bisnis adalah untuk melakukan perubahan. Betul. Kan perubahan. Tadinya kita pakai kertas untuk contact book, buku kontak buat yang ditulis data untuk naruh data pelanggan. Disuruh pakai kontak, CRM nggak mau. Katanya mahal, tiap bulan harus bayar. Saya pakai buku juga bagus, bisa-bisa aja, tapi disuruh email blast. Iya tuh. Gimana ya? Pakainya BCC gitu. Zaman sekarang gitu kan. Disuruh WhatsApp. Masih copy paste manual terus di blok. Iya. Siapa tuh yang ini? Iya. Kenapa nggak pakai CRM? Memang perubahannya berubah. Di akhir tahun lalu saya berkesempatan untuk belajar sama atau ngobrol sama agensi-agensi di luar Indonesia. Dan mereka bilang kalau di luar kan, karena ini satu acaranya itu ketemu dengan agensi dari beberapa negara gitu ya. Seru banget tuh. Seru banget. Jadi saya belajar banyak gitu. Dan saya belajar apa yang dilakukan sama negara-negara yang lebih maju daripada kita di Indonesia. Dan salah satu yang saya ngelihat adalah perusahaan-perusahaan di sana mereka lagi bertumbuh di bilangnya marketing technology, Martech. Gimana maksudnya? Maksudnya adalah
untuk menggunakan pemasaran, mereka adopsi teknologi-teknologi yang ada. Contohnya paling sederhananya tadi CRM, email, WhatsApp dan segala macam. Di analytics, dimasukin ke dalam bisnisnya sebagai fondasi dari marketingnya mereka. Karena kalau nggak ada marketing teknologinya, nggak ada fondasinya, semuanya jadi kita nggak punya pegangan untuk bertumbuhnya itu seperti apa. Nah ini lagi banyak dilakukan sama perusahaan-perusahaan di luar sana. Kenapa kita nggak lakukan? Apalagi kalau misalnya ada all-in-one solution yang bisa digunakan. Betul. Untuk bisnisnya kita bisa bertumbuh dan lebih gampang. Butuh investasi nggak? Pasti butuh investasi. Semuanya pasti ada investasinya. Tapi jangan bilang bahwa returnnya gimana itu yang kita lihat ya, harusnya ya. Betul. Nah karena tahun ini juga yang bakalan banyak dibahas adalah tentang performance oriented marketing. Maksudnya gimana tuh? Jadi setiap kita melakukan marketing, pasti kita pengen buang-buang uang, betul? Iya pasti, iya betul. Budgetnya pasti ada, tapi nggak dibuang-buang. Iya, jangan dong, karena kan harus balik dong. Ya kan? Tapi kan pertanyaannya adalah gimana caranya kita memastikan bahwa yang kita spend akan kembali dengan kita. Iya, betul. Gimana caranya? Apa yang dilakukan? Nah, ini yang saya belajar juga nih dari agensi-agensi lain. Mereka mulai mengadopsi yang namanya performance oriented. Artinya setiap dari aktivitinya kita bisa ukur ke pengembaliannya itu seperti apa. Analitiknya masuk ya di situ. Analitik masuk, aktivitinya itu apa. Bahkan beberapa udah berani untuk memberikan charge per performance. Jadi kalau nggak ada performance gak usah bayar. Gitu. Seru banget ya. Wah, itu bakal banyak dibahas di tahun ini. Banyak bisnis kan udah mulai adopsi, walaupun nggak segampang itu ya. Artinya yang saya juga mau dong kalau misalnya saya nggak usah bayar iklan. Kalau nggak ada hasilnya saya nggak usah bayar iklan. Ada term and condition. Ada TNC-nya. Nah ini yang saya bilang sebagai unfair advantage untuk beberapa bisnis. Contohnya unfair advantage ini apa? Saya contohin kayak kalau kita pakai kartu kredit ya, mungkin di sini ada yang punya kartu kredit atau tabungan gitu ya. Biasanya ada yang gold, silver, titanium, platinum, premium black, dan segala macam gitu ya. Card segala macam. Menurut teman-teman yang paling murah itu yang mana? Biasanya yang paling bawah, silver gitu ya. Yang silver. Yang biayanya paling mahal yang mana? Yang black card itu tuh. Black card. Enggak, biasanya yang biaya paling mahal itu yang silver. Oh gitu. Kenapa? Karena kalau yang titanium, black card dan segala macam, mereka udah dapat privilege-nya banyak. Kalau ada kita bandingin free. Kalau ada diskon, yang titanium diskonnya 50%, yang silver 25%. Ya, kalau kita ke airport yang suruh masuk ke lounge itu yang punya kartu titanium. Yang silver bayar full price gitu ya. Betul. Padahal kan yang harusnya dapetin advantage yang banyak yang paling murah dong. Yang silver kan kita yang silver itu notabene ya, silver itu yang uangnya lebih terbatas daripada yang titanium. Kenapa yang gratis yang punya uang uangnya nggak unlimited, yang uangnya sedikit disuruh bayar? Nah ini yang dimaksud dengan unfair advantage. Jadi bisnisnya kita, kalau kita mau masukin ke performance oriented, bisnisnya kita harus besar. Ada batasan-batasan tertentu sampai kita masuk ke level tertentu baru kita bisa masukin ke performance oriented. Nah, hanya saja karena performance oriented ini banyak dibicarakan sama orang-orang, dan sekarang semua yang bisnisnya baru mulai atau UKM, UMKM yang mau masuk, mereka berharapnya bisa mendapatkan hal tersebut. Jawabannya adalah enggak. Belum ya. Mereka nggak bakal bisa sampai mereka membesarkan diri. 2024 kita bisa masuk ke sana. Goalsnya adalah gimana kita bisa masuk ke liga tersebut, karena liganya kita bisa naikin kelasnya kita dengan lebih gampang di secara digital dibandingkan dengan kita di dunia tradisional. Yang tradisional ya. Karena kan kalau tradisional untuk naikin itu ya kita memang harus punya budget. Iya, budgetnya lebih besar ya biasanya yang tradisional ya. Betul. Oke, ini menarik banget ya. Kalau Tofi Dev udah mulai ke performance marketing belum nih Mas Ryan? Kita lagi mempelajari gimana caranya supaya berarti di Indonesia belum banyak ya yang itu. Di Indonesia udah cukup banyak. Udah banyak. Tapi tadi itu. Jadi masih jadi unfair advantage pemain-pemainnya belum banyak ya. Untuk
mereka yang skala bisnisnya lebih besar. Nah, goalsnya kita kalau di tahun ini 2024 adalah gimana kita bisa bantuin semua jenis semua bisnis itu bisa masuk ke sana. Okay. Tapi of course nggak segampang itu ya. Nggak yang berarti kalau pakai jasa Tovidev bisa ke sana ya. Langsung. Enggak juga sih. Saya bukan mesin mengganda uang. Oke, kalau saya bisa menggandakan uang saya nggak usah mau bekerja juga gitu. Ya. Semua juga mau gitu ya menggandakan uang. Karena saya bukan mesin mengganda uang, kita kerjasama. Betul. Gimana caranya kita saling ngebantuin supaya apa? Karena kalau kita di agency suksesnya kita adalah kalau klien kita sukses. Betul. Kalau klien kita gagal ya kita juga gagal. Jadi gimana kita bisa saling membantu dengan bisnis. Tapi goalsnya kita adalah gimana bisnisnya pada akhirnya mereka performance oriented. Kenapa? Karena kalau udah masuk ke performance oriented, kalau dari sisi bisnis gitu ya, salah satu yang saya pelajarin di beberapa tahun terakhir ini adalah retainer fee, atau yang penghasilan yang didapatkan secara terus menerus setiap bulan. Yes, recurringnya tuh banyak. Recurringnya jalan terus gitu ya. Nah, performance oriented adalah salah satu recurring yang paling bagus. Karena kalau misalnya udah bagus gitu ya, kan pasti bayar terus gitu kan. Agensinya kita pasti bisa bertumbuh. Semuanya bisa win. Oke. Tapi biasanya memang di bisnis kecil tuh kan lebih nyari ke new customer kan ya. Jadi emang masuknya dari sana dulu. Memang semuanya butuh proses ya intinya ya. Betul. Oke, ini cukup menarik banget sih. Nah terus aku juga mau tahu deh. Tadi kan kita balik lagi mungkin mundur sedikit ke yang tadi produknya biasa aja, tapi dia bisa survive gitu, buka cabang di mana-mana. Di sisi lain yang enak banget tapi justru dia nggak survive. Nah selain campur tangan pemasaran atau marketing itu ada juga nggak sih campur tangan kayak kita menyesuaikan dengan pasarnya kita, kayak misalnya kita mungkin yang nggak enak itu untuk tipe customer yang gimana yang ini tipe customer yang beda, itu tuh ngaruh juga nggak sih Mas Ryan? Pasti pengaruh. Dan itu adalah kesalahan yang banyak dilakukan sama bisnis. Oh gitu ya. Karena mereka enggak menentukan target pasarnya mereka dari awal. Oke. Terutama untuk yang baru yang baru mulai atau tantangan yang paling besar sebenarnya yang sering saya dapatkan adalah mereka yang bisnisnya sudah berjalan. Produknya udah ada, terus menurut mereka yang aduh tapi produknya saya kok nggak laku-laku ya. Pas saya lihat, oh iya target audiensnya salah. Produknya untuk mahasiswa bikinnya di high end. Atau produknya untuk high end bikinnya di pasar. Dan sekarang lagi ngetren. Bahkan ada beberapa yang secara sengaja membuat seperti itu. Mungkin Bang Walin juga tahu ya beberapa pasar yang pasar tradisional, terus dia bikin satu tempat yang modern banget, keren banget gitu. Itu salah nggak? Benernya kalau dari kacamata saya tergantung dari yang punya bisnisnya. Kalau dia budgetnya berlebih itu nggak salah. Tapi kalau budgetnya dia pas-pasan dan dia bilang, iya saya pengen tokonya bagus, displaynya keren. Tapi kalau saya buka boothnya atau buka kiosnya itu di mall, nggak cukup budgetnya. Jadi yang budgetnya masuk itu di pasar. Nah, dengan memaksakan seperti itu, kemungkinan kita untuk berhasilnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan kita sesuai dengan target pasarnya. Nah, kecuali kalau kita bisa kumulatif. Ada beberapa pasar tuh yang tiba-tiba yang bikin toko sejenis itu semuanya sejenis. Jadi kualitas target marketnya itu mirip semuanya. Attract orangnya supaya datang ke dalam bisnis itu juga sama. Nah itu boleh dilakukan. Tapi kalau standar itu janganlah. Kita kalau di rumusnya di properti ada dibilang gimana caranya supaya bisnis kita bagus. Kalau dari landscape-nya properti, yang pertama ada lokasi, kedua lokasi, ketiga lokasi. Lokasinya harus tepat. Kalau lokasinya nggak tepat, maka bisnisnya kita nggak bisa bertumbuh. Jadi pemilihan target audiensnya kita, pemilihan orang yang bahkan kita sasar itu sangat penting di awal. Tapi itu bisa dibantu sama AI tadi nggak sih untuk kita kayak mengetahui target pasar kita dan elaborate cara-cara kita untuk nge-touch target itu? Nah, pertanyaan bagus. Jawabannya adalah bisa. Bisa. Jawabannya bisa. Tapi ada kata tapinya. Salah satu yang kita perlu mengerti bahwa AI ini asalnya dari Amerika. Database-nya mereka masih sebagian besar dari database-nya mereka. Jadi pada saat kita nanya sama mereka, saya pengen tahu dong untuk produk saya yang seperti ini, kira-kira saya bisa targetin ke siapa? Mereka akan punya jawabannya. Jadi mereka itu kayak
Tuhan gitu ya. Semua bisa dijawab. Nah, tapi jawabannya apakah sesuai atau enggak? Itu kita sebagai penggunanya yang harus ngelihat. Ini kayaknya kurang tepat deh. Bisa nggak kita rubah sedikit supaya hasilnya itu lebih sesuai sama bisnisnya kita di kondisi kita di Indonesia. Oke, karena tadi ya balik lagi ya, itu buat ngelengkapin kita. Jadi kita tetap harus evaluate sendiri berarti ya Mas Ryan ya. Tapi dia ngebantu. Tapi ngebantuin kita. Ngeliat. Karena datanya mereka bagus banget. Gitu ya. Karena kita di salah satu yang kita banyak miss adalah lokal areanya kita itu seperti apa. Gak usah jauh-jauh deh. Kita ini kan kita lagi di Jakarta Pusat gitu ya. Jakarta Pusat punya kebiasaan sendiri. Jakarta Selatan punya kebiasaan sendiri. Beda, orang-orang. Barat sendiri, Timur sendiri, Utara sendiri. Ini kita baru ngomongin Jakarta. Apalagi kalau udah keluar Surabaya, gitu ya. Bandung, Jogja, karakteristiknya, programnya mereka, caranya mereka melakukan aktivitas, mulai kerja jam berapa, pulang kerja jam berapa, semuanya beda-beda. Nah, itu adalah tugasnya kita sebagai pemasar atau pemilik bisnis untuk ngelihat dari sisi tersebut, dibantu dengan tools. Oh, itu mungkin yang aku pikirannya satu outlet brandnya sama tapi beda outlet beda diskon gitu. Itu mungkin ngaruh juga kali ya. Itu dilakukan itu bisa dilakukan, bisa lihat proyeknya dia gimana gitu ya, atau kebiasaannya itu seperti apa. Wow. Itu yang saya suka dari marketing. Karena idenya bisa banyak banget dan kita bisa explore dan kita bisa tes kan, jadi kita bisa tes. Aku merasa marketing tuh kayak seni ya, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, tinggal cocok atau enggaknya ya nggak sih, karena banyak caranya banget tuh, banyak gitu ya. Kalau saya bilangnya gabungan antara seni sama science, art and science. Karena tetap kita butuh pegangannya, butuh ada sesuatu yang bisa kita kalkulasi. Karena kalau di tempatnya saya bilang kita harus menghilangkan yang namanya hope marketing. Ada tahu hope marketing? Gimana tuh, nggak tahu. Hope marketing itu yang kita pasang iklan terus yang mudah-mudahan yang beli banyak, mudah-mudahan rame tokonya, mudah-mudahan semuanya mudah-mudahan gitu ya. Semuanya berharap pokoknya berharap nggak apa-apa. Berharap itu boleh gitu ya. Optimis penting optimis gitu. Tapi ya jangan semuanya berharap gitu ya. Kita harus tahu ada sainsnya. Oh iya, kalau kita ngelakuin A, ekspektasi yang datang berapa, yang closing berapa, yang lihat-lihat berapa, yang beli berapa, balik lagi jadi customer berapa dan segala macam. Itu makanya sainsnya masuk itu sainsnya di situ ya kan. Tapi ada artnya juga tadi kan. Artinya yang ya ini udah bener ya. Ya udah kita jalanin deh gitu. Apalagi kalau kita ngomongin tentang digital marketing. Nah, digital marketing ini salah satu yang cukup menarik untuk banyak orang yang nggak tahu gitu ya. Digital marketing itu kita kalau kita ngomongin digital, ukuran promosinya kita itu semua sama. Artinya sama apa? Saya punya handphone gitu ya. Ukurannya kita ya sebesar handphone ini. Layarnya ya sebesar ini gitu ya. Gak bisa bilang, oh perusahaan saya adalah Mekari, kita besar. Oke. Kalau karena perusahaan besar, langsung layarnya jadi besar gitu ya. Atau kayak baliho ya, bisa nge-share apa bisa request gitu. Mobilnya jadi besar baliho gitu. Kalau gitu, oh saya mau perusahaannya kecil, kita baru mulai. Handphonenya langsung kecil gitu. Enggak gitu ya. Mau perusahaan besar, Google, Microsoft, Apple dan segala macam. Kalau buka website, syukurnya segini semua. Nah, ini adalah salah satu yang kita bisa gunakan maximize karena semua perusahaan ukurannya sama. Benar. Kenapa isinya yang bikin beda Pak? Ya isinya. Sama kayak kalau kita ngomongin gambar Mona Lisa, ya ukuran kanvasnya segitu. Jadi bisa mahal, bisa juga nggak ada harganya. Kita yang bikin sebagai pemasar itu ada bagian seni yang kita perlu masukin untuk marketing kita. Yes, betul. Seru banget, nggak kerasa nih Mas Ryan, kayak kita udah di penghujung podcast kali ini. Jadi mungkin aku mau minta final statement dari Mas Ryan untuk teman-teman penonton dan pendengar. Di awal tahun 2024 ini kita harus gimana sih untuk wrap up this podcast lah gitu. Jadi buat teman-teman semua yang mau bisnisnya bertumbuh, mau bisnisnya jadi lebih bagus lagi, mau profitnya meningkat, beberapa bagian yang teman-teman harus masuk adalah suka nggak suka, mau nggak mau, teman-teman harus masuk ke digital. Yang pertama adalah itu. Semua dari bisnisnya kita masuk ke orang bilangnya digital transformation. Kita adopsi mulai dari finance-nya, mulai dari marketingnya, dari sales. Dan berita bagusnya adalah saat ini banyak tools yang bisa kita gunakan
untuk mempermudah perjalanan kita. Kita nggak perlu develop, kita nggak perlu bikin. Oke. Dan selain itu, jangan lupa untuk mengadopsi mengadopsi teknologi-teknologi yang berhubungan dengan bisnisnya kita. Ada AI, ada performance base, semuanya ini dibikin untuk bisnis kita bertumbuh, walaupun mungkin pada saat awal nggak semudah yang dibicarakan sama orang-orang. Tapi ini adalah jadi penentu untuk bisnis bisa bertumbuh di tahun ini, atau bisnisnya kita malah menghilang di tahun ini. Jadi untuk teman-teman semua yang bisnisnya bertumbuh, saya mendoakan semuanya bisa bertumbuh, adopsi teknologi, dan lakukan pemasaran yang baik. Yay, thank you for Ryan, thank you Mas Ryan. Dan begitu teman-teman podcast edisi kita kali ini. Semoga banyak insight yang teman-teman dapetin untuk 2024 ini. Dan makasih atas waktunya sekitar 30-40 menit ini. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di podcast Mekari Power Your Growth berikutnya. Bye-bye. Semoga podcast Power Your Growth ini bermanfaat buat kalian ya. Jangan lupa subscribe dan follow sosial media Mekari. We'll see you next time.